Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Gunawan dari kelas BKI 6A NIM 181221061. Nah, di sini saya akan membahas seputar perkembangan karir dari Donald E. Super. Nah, di sini mungkin banyak ya dari teman-teman yang mungkin bingung dengan karirnya, ada yang gagal dan mungkin ada yang belum mendapatkan. Nah, teman-teman semua nggak usah khawatir karena gagal itu bukan berarti kita harus berhenti. Justru dengan gagal itu awal mula dari perkembangan diri kita supaya menjadi yang lebih baik. Seperti itu. Nah, oke teman-teman, kita langsung aja ke materinya. Buat teman-teman yang bingung dalam menentukan karir, mungkin presentasi saya sedikit membantu teman-teman semua. Oke? Nah, di sini saya akan membahas seputar teori perkembangan karir dari Donald E. Super. Jadi dalam teori perkembangan karir Donald E. Super sendiri menitik beratkan pada suatu proses perkembangan karir seseorang dan terfokus pada sejumlah permasalahan-permasalahan yang timbul dalam karir individu. Nah, adapun konsep dari Donald E. Super sendiri yaitu yang pertama adalah dalam merencanakan karir individu, individu harus menyesuaikan dengan konsep diri mereka. Jadi ketika kamu punya bakat misalkan olahraga, ya kita terjun mencari sesuai dengan bakat dan minat kita. Yang kedua adalah memilih pekerjaan sesuai dengan potensi diri kita. Jadi usahakan sebelum memasuki pekerjaan kita harus tahu dulu apa sih bakat kita, apa sih minat kita, seperti itu. Yang ketiga yaitu adalah konsep dalam diri kita yaitu tidak bersifat konsisten dan bisa kapan saja berubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas seputar aspek kematangan yang dilihat dari Donald E. Super ini sendiri. Yang pertama yaitu ada perencanaan, di mana aspek ini melihat dari sikap individu terhadap masa depannya. Jadi sebelum kita terjun, mereka sudah mempunyai rencana. Kita mau di mana, kita mau ambil apa, dan kita terjun di mana, seperti itu. Yang kemudian adalah tahapan aspek eksplorasi. Jadi sebelum kita terjun ke dunia pekerjaan, kita sudah mencari tahu tentang dunia pekerjaan. Kita sudah mencari tahu tentang dunia luar. Seperti apa, seperti itu. Yang kemudian adalah pengambilan keputusan. Nah, di aspek ini mereka sudah mempunyai tanggung jawab dan sudah memikirkan apa sih nanti resikonya, apa sih ininya, apa sih itunya. Individu mulai mengetahui pentingnya karir. Contoh ketika kita masih sekolah SD ditanya nanti cita-citanya apa, jadi dokter pekerjaannya apa, seperti itu. Jadi kita mulai mengetahui, oh iya kalau jadi itu nanti seperti ini gitu. Nah, yang kedua adalah tahapan eksplorasi, di mana tahap ini dimulai dari usia 15 sampai dengan 24 tahun. Nah, biasanya dalam masa pertumbuhan ini kita sedang mencari karir. Mungkin dulunya bercita-cita ingin menjadi polisi, kemudian di usia 20 dia ingin menjadi pengusaha, seperti itu. Jadi pada tahapan ini individu sedang eksplorasi, mencari apa sih yang emang kita butuhkan dan kita sukai, seperti itu. Nah, kemudian di tahap selanjutnya yaitu adalah tahap pemantapan, di mana tahap pemantapan ini dimulai dari usia 25 sampai 44 tahun. Nah, di tahapan ini individu mulai meyakinkan diri mereka dan memantapkan pada pekerjaannya. Karena yang seperti kita ketahui, mencari pekerjaan itu adalah hal tidak mudah, maka mereka akan mempertahankan apa yang sudah mereka dapatkan. Nah, next tahap yang keempat adalah tahap pemantapan, di mana tahapan ini dimulai dari usia 44 sampai 65 tahun. Tahapan ini hampir sama dengan tahapan pada usia 25 sampai 44 tahun. Mereka lebih memilih untuk memantapkan dan mempertahankan pekerjaan mereka. Karena ya kita tahulah ketika di usia 44 sampai 45 tahun mencari pekerjaan yang sekiranya cocok dengan diri kita, fisik kita, itu sangatlah sulit. Maka mereka lebih memilih untuk mempertahankan pekerjaannya apapun resikonya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah tahap kemunduran. Tahap kemunduran ini dimulai dari usia 65 sampai seterusnya. Nah, pada tahapan ini mereka lebih memilih mempertahankan dan tidak meningkatkan kinerja karir mereka, seperti itu.
Kita sudah habis materi yang saya bawakan. Di sini saya akan menyimpulkan dari teori karir nilai super ini menitik beratkan pada perkembangan karir seseorang dan kemudian sejumlah problem-problem permasalahan dari karir seseorang. Nah, di teori karir nilai super sendiri terdiri dari konsep karir individu, kemudian ada aspek kematangan, dan kemudian ada tahap perkembangan karir. Nah, mungkin sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan saya dan kekurangan dalam menyampaikan materi. Semoga materi yang saya bawakan bermanfaat bagi yang mendengarkan dan yang membacanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.